Indische Vereniging, Perhimpunan Indonesia. Pada 25 Oktober 1908, pelajar Hindia Belanda di Belanda mendirikan organisasi sosial dengan nama Indische Vereniging yang bertujuan memajukan kepentingan bersama orang Hindia Belanda. Pengurus organisasi terdiri dari Sultan Casayangan Soripada sebagai ketua, R.M. Sumitro sebagai sekretaris, Sosro Kartono dan Hussein Jayadiningrat sebagai komisaris. Tahun 1913, Indische Vereniging tidak hanya menjadi organisasi sosial, namun mulai mengarah ke politik. Perubahan tersebut karena masuknya pengaruh pemikiran Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada 19 Februari 1922, pengurus dan anggota Indische Vereniging memutuskan mengubah nama organisasi menjadi Indonesische Vereniging. Perubahan nama ini menunjukkan sikap tegas sebagai organisasi politik yang ingin membangun Indonesia, bukan lagi Hindia atau Nederland-Indi. Indonesische Vereniging menjadi organisasi nasionalis Asia paling awal yang menuntut kemerdekaan. Perubahan nama organisasi diikuti dengan perubahan nama majalah organisasi Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Tahun 1925, pengurus dan anggota Indonesische Vereniging memutuskan mengubah nama organisasi menjadi Perhimpunan Indonesia yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Sarekat Islam. Sarekat Islam pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, yaitu perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta. Perkumpulan ini bertujuan menghimpun para pedagang batik Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang Tiongkok yang memiliki hak dan status dari pemerintah Hindia Belanda. Pada 1912, Haji Umar Said Cokro Aminoto mengubah nama Sarekat Dagang Islam atau SDI menjadi Sarekat Islam atau SI. Hal ini dilakukan agar perkumpulan tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Keanggotaan SI bersifat terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim, sehingga dalam waktu singkat, SI menjadi perkumpulan dengan jumlah anggota terbanyak. Kongres pertama SI diadakan pada Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Cokro Aminoto menyatakan bahwa SI bukan perkumpulan politik, karena tujuan utamanya adalah meningkatkan perdagangan, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat. SI yang mengalami perkembangan pesat kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Marie Snevely yang pada 1914 mendirikan perkumpulan Indische Sozial-Demokratische Vereniging ISDV. ISDV dan SI memiliki tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme. Karena itu, tokoh-tokoh muda SI seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirjo terpengaruh dengan propagandanya. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi SI Putih yang dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto dan SI Merah yang dipimpin Semaun. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah menjadi perkumpulan yang mempelopori pemurnian dan pembaruan ajaran Islam di Indonesia. Muhammadiyah lahir setelah terjadinya interaksi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pengurus Budi Utomo Yogyakarta, R. Budiharjo, dan R. Sosro Sugondo. Interaksi dan diskusi di antara mereka melahirkan kesimpulan tentang pentingnya perkumpulan untuk mewadahi aktivitas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perkumpulan Muhammadiyah menjadi tempat aktualisasi pikiran-pikiran pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan wadah untuk memayungi sekolah madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Muhammadiyah memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaruan. Langkah pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah merintis pendidikan modern yang memadukan pelajaran agama dan umum, pembaruan yang berorientasi pada amal sosial kesejahteraan dengan mendirikan Lembaga Penolong Kesengsaraan Umum atau PKU, mendorong umat Islam untuk mengkaji semua agama secara rasional
untuk menemukan kebenaran yang inheren dalam ajaran-ajarannya serta mendorong kemajuan kaum perempuan Muslim. Indische Partei. Indische Partei merupakan perkumpulan pergerakan yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Perkumpulan ini berdiri pada 25 Desember 1912 oleh Ernest François Eugene Doesdecker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Indische Partei menginginkan adanya kerjasama antara orang Indonesia dan orang Eropa di Indonesia. Indische Partei menggunakan media majalah Het Tijdschrift dan surat kabar Die Express sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner, karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial. Tindakan ini terlihat nyata pada 1913 saat pemerintah Belanda akan mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari Perancis. Pemerintah Hindia Belanda berencana ikut mengadakan perayaan tersebut dengan mengumpulkan dana dari masyarakat. Peringatan tersebut menjadi ironis karena negara penjajah melakukan upacara peringatan pembebasan dari penjajahan di tanah jajahannya. Tokoh-tokoh Indische Partei ini melangsungkan protes dengan menuliskan artikel bernada sarkastis yang akhirnya membuat mereka ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926, didirikan dan dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Organisasi ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi landasan utama dalam pendidikan berbasis pondok. Sutomo, selaku pendiri Budi Utomo, memberikan apresiasi dan dukungan kepada pesantren karena menggunakan sistem pondok yang membuahkan keuntungan ganda serta memberi pengajaran yang murah sekaligus memelihara jiwa dan sukma anak didik. Dalam konteks inilah, Sutomo mendapatkan inspirasi untuk mendorong pengadaan sekolah-sekolah dengan menggunakan sistem pondok atau pesantren, terutama di kota-kota besar. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada 4 Juli 1927, tepat di hari ini, 93 tahun yang lalu, bertempat di rumah Iskak Cokro Adisuryo yang terletak di Jalan Rijensweg nomor 22 Bandung, didirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Hadir dalam pertemuan itu, Soekarno, Iskak Cokro Hadisuryo, Mr. Sartono, Mr. R.S. Budiarto Marto Atmojo, Sunario, Anwari, Cipto Mangunkusumo, dan Samsi Sastrawidagdo. Sebelumnya, pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Al-Khmeini Study Club di Bandung yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia. Adapun program dari PNI tertuang dalam pasal 2 anggaran dasarnya yang tujuan utamanya adalah kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Sedangkan pasal 3 berisikan tentang kerjasama dengan semua organisasi di Indonesia untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu Indonesia Merdeka. Pada tanggal 17 Desember 1927, PNI berhasil menghimpun kesepakatan tentang pembentukan suatu wadah kerjasama antar mereka yang dinamai PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Garis perjuangan PNI adalah non-kooperasi dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda.